bisnis industri peternakan, karena industri peternakan adalah masuk dalam rantai makanan sehingga akan menjamin keberlangsungan hidup umat manusia dan dengan sendiri akan menimbulkan profit buat kita semua. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangan dari PT Teknologi Finansial Berjangka yang senantianya nanti akan mendukung kita dalam ke pengembangan. Jadi bukan kantor bisnis, kantor ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Kemudian apa hubungannya kami mengundang rekan-rekan bisnis di sini, yaitu dalam rangka memperkenalkan bahwasanya sejak PT Hippo Business Management Maret didirikan, yang saat ini memiliki anak usaha kurang lebih 30. 6 bulan waktu saya kejar waktu ekstra cepat membangun badan usaha agar bisa menopang kesejahteraan anggota. Dari bulan 3 sampai 9 bulan, dari bulan 3 sampai bulan 12. Kurang lebih 30 badan usaha kita bangun, namun Allah berkehendak lain. Di bulan Maret kita terkena dampak global, yaitu kita ketahui bersama pandemi COVID-19. Dari sektor penerbangan, sektor pendidikan, sektor semuanya tergerus. Namun itu tidak membuat kami ciut dalam berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi satu hal yang saya luruskan kembali Bapak Ibu semuanya, bahwa saat ini alhamdulillah saya diberi mandat oleh himpunan pengusaha online untuk memimpin badan usaha organisasi, yaitu Hippo Business Management. Hippo Business Management ini adalah perusahaan di mana sahamnya 98% milik Ormas Hippo. Dan dengan sendirinya semua badan usaha kurang lebih 30 yang ada di bawah naungan Hippo Business Management, maka dengan otomatis milik Ormas Hippo. Dan dengan sendirinya berdasarkan hak dan kewajiban, maka seluruh kesejahteraan, seluruh hasil yang ditimbulkan oleh badan usaha berhak dinikmati oleh seluruh anggota kurang lebih 300.000 saat ini yang ada tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian kita tinggal menghitung hari untuk ke 2021. Apa kita harus seperti ini terus? 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir kami terus berkoordinasi dengan Hippo Internasional, dengan Kamar Dagang Industri, dengan penasihat-penasihat bisnis kita. Kami harus seperti apa? Kita ikuti arahan pemerintah. Arahan pemerintah, bismillah, vaksin akan memulihkan ekonomi secara perlahan. Kalau tahun lalu kita bisa milad 5.000 orang di Jakarta Expo, tahun ini apa daya? Kita hanya bisa sederhana, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bismillah teman. Semoga tahun depan jika tidak ada halangan, kita coba milad seperti milad pertama. Amin. Kemudian target kami di 2021 setelah konsolidasi dalam 3 bulan terakhir, sektor-sektor yang akan kita kembangkan yaitu industri keuangan. Industri keuangan, kenapa? Karena
kita memiliki 300.000 anggota yang butuh support secara pendanaan. Alhamdulillah, terima kasih Ketum Syukur, Ketum HIPO telah menggandeng salah satu koperasi digital untuk membantu pendanaan ke anggota-anggota kita di seluruh Indonesia. Kemudian Bismillah, laporan saya kepada owner semua seluruh Indonesia, owner HBM seluruh Indonesia yaitu anggota HIPO, bahwa mulai Januari kita akan aktifkan satu persatu perusahaan kita yang dinonaktifkan sejak pandemi. Bismillah. Jadi kalau kita pertahankan kemarin, kita tidak nonaktifkan, biaya operasional membengkak, tapi omsetnya tidak ada. Bismillah, Januari kita bangkit kembali. Itu dari saya, Bapak Ibu semua. Bismillah. Berawal dari niat baik mendirikan HIPO, Bismillah, kita akan ketemu tiap tahunnya jika umur panjang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Buat kawan-kawan seluruh Indonesia, beri waktu pengurus untuk memulihkan kondisi ekonomi organisasi HIPO, karena tidak mudah. Kami bertemu orang, habis itu besoknya badan panas, kita langsung tes reaktif, karantina lagi 14 hari. Ya, mohon maaf Pak Ketum, tadi saya sudah, sebelum kesini saya sudah injeksi neurobion lagi tuh dan vitamin C, karena sejak pandemi saya mungkin hitung sudah kurang lebih 6 kali reaktif tuh, karena kita ketemu orang tes reaktif lagi, karantina lagi 14 hari, ketemu orang reaktif lagi, karantina lagi 14 hari. Bukan kami takut mati karena COVID-nya, kami takut mencelakai orang-orang yang kami temui. Makanya kami kemarin produktivitasnya hanya bisa kerja di rumah. Baik Bapak Ibu, jika ada kata-kata saya berkenan, jika ada kata-kata saya salah kepada seluruh anggota kita seluruh Indonesia, jika ada rencana harapan yang belum tercapai selama 2019, kami memohon maaf, karena kami hanya bisa berencana, namun Allah yang berkehendak. Kami hanya bisa menyusun strategi, namun Allah yang menghendaki kejadian ini. Apalah daya kami seorang hamba Allah seperti ini. Tapi kami tetap semangat. Kami tetap semangat. Meskipun bismillah reaktif berulang-ulang, kita tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Andi Junaidi saat ini masih alhamdulillah dipercaya Ketua Dewan Pembina Organisasi HIPO Internasional, sekaligus Direktur Utama PT HBM. Bismillah, masih mengawal HIPO Internasional dan organisasi PT HIPO Business Management bersama kedua sahabat saya, Bapak Anggota Dewan Provinsi Bengkulu Pak Usin, dan Bapak Anggota Dewan Pembina Mbah Wongso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang sedang menyaksikan di rumah, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama HIPO Internasional. Untuk itu di sini kami akan mengundang Bapak Eki Novear SSOSMM selaku Sekjen DPP HIPO Internasional untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan perjanjian kerjasama, yaitu penandatanganan MOU kerjasama dengan HIPO Internasional. Dipersilakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lakukan Memorandum of Understanding atau MOU, sebuah perjanjian kerjasama antara PT HBM dengan satu perusahaan yang kita anggap ini sangat relevan dengan badan usaha kita PT HBM. Yang pertama kali dengan sangat hormat kami panggilkan Bapak Chef Sony Arifin untuk ada di panggung. Tepuk tangan dong, Bapak-Bapak. Sebuah kerjasama antara PT HIPO Business Management dengan Sanjaya Group dimulai oleh Bapak Andi Junaidi selaku Direktur Utama PT HBM, kemudian Bapak Sanjaya Group langsung ditandatangani oleh Pak Sony. Semoga MOU antara PT HBM dan Sanjaya Group ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih Pak Sony. Berikutnya MOU perjanjian kerjasama antara PT maaf, kerjasama antara organisasi HIPO internasional dengan Koperasi Digital Sejahtera Indonesia yang baru kita bentuk, yang singkat dengan KDSI. Dengan hormat Bapak Muhammad Syukur untuk ada di panggung dan mewakili KDSI oleh Bapak Agus Salim. Terima kasih Pak Agus, Pak Syukur. Silakan untuk serah terima perjanjian antara Ormas HIPO Internasional dengan Koperasi Digital Sejahtera Indonesia. Terima kasih Pak Agus Salim dan Pak Mas Syukur. Berikutnya, ya, betul. Ya. Oke. Oke, cukup sekian perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT HBM dengan Sanjaya Group dan juga kerjasama antara Ormas HIPO Internasional dengan Koperasi Digital Sejahtera Indonesia. Kita doakan sama-sama perjanjian kerjasama ini bisa membawa keberkahan buat HIPO dan PT HBM dan kita semua selaku anggota organisasi HIPO Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu MOU, dan selanjutnya juga ini merupakan salah satu rangkaian acara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu yang ada di sini, dan pastinya rekan-rekan yang sedang menyaksikan dari rumah, di mana kita juga di sini akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa juga yang akan dibawakan oleh kedua orang yang sangat berpengaruh
di Himpunan Pengusaha Online, pastinya Hippo Internasional. Ya, dan di sini kita juga DPP Hippo Internasional Bapak Andi Junaidi Nyompa SE dan anggota Dewan Pembina DPP Hippo Internasional Bapak Usin Abdisyah Putra Sembiring SH untuk dapat menuju ke atas panggung, dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan materi, silakan Pak, mengenai refleksi dan kebangkitan Ormas Hippo. Baik, Bapak, apa kabar semuanya? Luar biasa baik ya Pak ya. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Eki, silakan. Terima kasih Mbak Brenda, MC kita yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari yang sangat bersejarah buat kita semuanya, momentum yang sangat indah sangat buat kita semuanya, bertepatan dengan hari ulang tahun yang Desember hari kemarin, karena kita mundur satu hari, jadi tanggal 23. Baik, yang terhormat Pak Andi dan Bang Husin, sesuai dengan rundown acara yang disebar ke seluruh DPD dan kader-kader fungsional Madya dan Utama, bahwa sore hari ini kita ada pemaparan langsung oleh Bapak Andi Junaidi Nyompa Sarjana Ekonomi dan Bapak Usin Abdisyah Putra Sembiring Sarjana Hukum tentang tema yang hari ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, yaitu tentang refleksi dan kebangkitan Ormas Hippo. Tema ini sengaja kita angkat mengingat 2 tahun perjalanan Hippo ini, di saat awal kita ada di atas, yang pada saat ini kita ada situasi dan kondisi yang tidak kita bisa hindari, dan insya Allah di masuk tahun kedua, khususnya di acara milad 2 tahunnya Hippo, dengan satu komitmen bersama-sama di Dewan Pembina, DPP dan DPD tentunya sampai hingga tingkat cabang, tetap komit dan yakin bahwa Hippo insya Allah akan bangkit kembali sesuai dengan harapan kita. Baik, Pak Andi, sesuai dengan judul tema kita, refleksi dan kebangkitan Hippo Internasional, mudah-mudahan teman-teman di DPD dan kader fungsional Madya Utama, saya mohon untuk bisa menyimak, karena ini satu materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Hippo seluruh Indonesia, yaitu tentang refleksi dan kebangkitan Hippo Internasional. Silakan Pak Andi untuk bisa memaparkan, karena waktunya memang kita batasi. Dimohon untuk Pak Andi untuk menyampaikan durasinya dengan banyak 30 menit. Begitu juga dengan Pak Usin menyampaikan materinya sebanyak 30 menit. Dan saya harapkan setelah Pak Andi dan Pak Usin menyampaikan materi, ada satu tanya jawab yang begitu aktif, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak DPD atau kader profesional bisa disampaikan langsung melalui chat grup di Zoom meeting ini, atau bisa live langsung ketika ada satu kesempatan waktu. Kami persilakan Pak Andi Junaidi dulu. Kita tepuk tangan dong buat Pak Andi. Tolong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus DPP, DPD dan DPC yang ada di seluruh
daerah Indonesia yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan, terima kasih telah datang. Yang saya hormati para manajemen HBM, terima kasih telah membantu kami. Seperti yang saya sampaikan pada kata sambutan tadi, bahwasanya di 2019 kita sudah susun rencana matang selama 5 tahun. Namun memang kita tidak menyangka kondisi pandemi COVID-19 sangat kita tidak duga. Yang kedua, regulasi di negara kita memberikan masukan terkait arah organisasi HIPO jika ingin lebih matang, ingin lebih terarah dalam membangun visi misinya. Mungkin dari sektor uang masuk, crowdfunding yang kita bangun diluruskan oleh regulasi bahwa aturan crowdfunding organisasi masyarakat seperti ini tujuannya untuk ini. Crowdfunding bisnis bisa ditempuh dengan sektor lembaga keuangan. Arahan itu kita tampung. Bismillah, kita segera terapkan. Slide. Kemudian dari Maret, April hingga sekarang banyak kawan-kawan yang bertanya, kenapa Pak Andi, kenapa Pak Husin tidak lagi berbicara? Karena dalam rapat harian pengurus Dewan Pimpinan Pusat menginginkan bahwa fungsi organisasi, fungsi perangkat-perangkat organisasi dimaksimalkan secara porsinya. Dalam sebuah entitas, lembaga berbadan hukum punya aturan-aturan dalam mendistribusikan informasi